Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rooftubers, kembali lagi di channel saya, channel Dewi Mulyati. Kali ini saya akan membawakan series baru yang saya namai dengan Solve Series. Solve Series ini berisi tentang bagaimana cara saya menyelesaikan permasalahan dari berbagai macam topik. Artinya topiknya bisa campur-campur ke depannya. Oke. Nah, Solve Series pertama saya akan membahas bagaimana mengatasi USB bootable yang tidak terbaca pada BIOS laptop Asus. Jadi kemarin saat saya ingin install ulang laptop saya itu mengalami kendala. Biasanya kita tuh akan merasa lebih mudah jika kita install ulang Windows melalui USB bootable gitu ya, ketimbang melalui CD installer atau DVD installer. Banyak pertimbangan, bisa jadi karena laptopnya tidak ada DVD atau CD-ROM, atau sudah di-upgrade jadi si DVD ROM-nya ini sudah diubah menggunakan KD menjadi disk ya, penyimpan data tambahan. Oke, di kasus pertama ini saya akan menggunakan laptop Asus VivoBook dengan kode A442U. Oke, langsung aja kita simak bagaimana cara mengatasi USB bootable tidak terdeteksi di BIOS laptop Asus. Oke, sebelum memulai kita pastikan kita sudah punya USB bootable. Flash disknya bisa apa aja, paling minimal 4 GB ya, karena itu ukuran dari ISO Windows-nya. Untuk membuat flash disk ini menjadi USB bootable bisa menggunakan Rufus. Oke, sekarang pastikan laptopnya dalam kondisi off. Kemudian kita pasang si USB-nya di port USB laptop. Selanjutnya adalah kita menekan tombol power. Tapi perlu dipastikan kita menekan tombol escape dan F2 beberapa kali sampai berhasil masuk ke settingan BIOS gitu ya. Jadi kalau misalnya telat tekan tombol escape atau F2-nya, maka nanti si laptop akan keburu masuk ke settingan boot ya, boot yang sudah ada atau yang sudah terinstall sebelumnya. Oke. Tekan tombol power, kemudian tekan escape dan F2 beberapa kali agar bisa masuk ke settingan BIOS. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat hanya ada satu pilihan. Oke, saya zoom ya. Hanya ada satu pilihan boot di sini, yaitu Windows Boot Manager, itunya kodenya adalah Toshiba. Jadi itu adalah harddisk bawaan awal si laptop ya. Dan di sini posisi USB bootable sudah terpasang di port USB-nya tapi tidak terbaca. Nah, okay. Selanjutnya kita pilih enter setup untuk masuk ke BIOS, settingan BIOS. Oke. Masuk. Nah, sudah di tampilan BIOS laptop Asus. Di sini dapat kita lihat bersama bahwa di tab boot priority itu hanya terdeteksi satu harddisk ya, dengan nomor portnya 1. Mereknya Toshiba. Itu adalah harddisk bawaan si laptop Asus. Di sini tidak terbaca untuk boot si USB kita, tidak terbaca. Nah, di storage ini terbaca Seagate Barracuda SSD. Nah, Seagate Barracuda SSD ini adalah SSD yang baru saya tambahkan ke port 0. Kemudian si port si Toshiba-nya ini saya pindahkan ke KD di tempat DVD. Jadi di change gitu ya, dan laptop ini sudah tidak dapat difungsikan lagi DVD ROM-nya. Kemudian nah, ini dia storage USB port. Terbaca sebenarnya di sini, tapi hanya terbaca sebagai storage, tidak terbaca sebagai bootable storage ya, bootable. Tidak terbaca sebagai USB bootable. Nah, kalau kita
selidiki di advance mode atau dapat dengan menekan F7. Kita klik di bagian boot menu. Nah, di sini ada boot option, hanya ada satu pilihan, yaitu port 1 Toshiba tadi ya, harddisk Toshiba tadi. Kemudian kita tidak bisa melihat atau memilih boot option yang lainnya. Nah, kenapa bisa demikian? Kalau kita lihat di sini, penyebabnya adalah CSM supportnya disable. Untuk mengaktifkannya, kita tidak dapat mengubahnya secara langsung menjadi enable. Kita perlu mengubahnya di settingan tab security. Nah, klik tab security, kemudian bisa dengan scroll ke bawah. Scroll ke bawah ada menu secure boot, kemudian di situ ada secure boot control. Gitu ya. Nah, pada secure boot control pilih disable. Kemudian back lagi bagian bootnya, kita pilih CSM supportnya enable. Kalau CSM supportnya sudah enable, maka kita bisa save settingan security dulu, nanti kita masuk ke BIOS lagi. Oke. Untuk menyimpan settingan BIOS ini kita dapat dengan menekan F10. Oke, dia akan reset langsung, berarti kita bisa dengan menekan escape dan F2 berbarengan kembali supaya dia masuk ke BIOS setting. Ya, nah di sini terlihat sudah langsung terbaca pilihannya. Lihat, sudah langsung terbaca pilihannya. Nah, sudah masuk si SanDisk, sudah masuk si USB bootable. Nah, ini bisa kita langsung install dengan memilih bootable dari USB. Oke. Selanjutnya adalah proses instalasi dari USB bootable-nya. Jika sudah tampak proses instalasi seperti ini, maka selanjutnya sama saja dengan proses instalasi baik melalui USB bootable maupun melalui CD atau DVD installer. Oke. Nah, itulah tadi bagaimana saya mengatasi USB bootable yang tidak terdeteksi di sistem BIOS laptop Asus. Demikian South Series pertama, sampai jumpa di South Series berikutnya.